di SMA ini teman berdebat. Kalau Ibu Sofiati Dian ini sahabatnya istri saya ini. Teman curhat Teman dan curcol. curhat. Hari Di ini kita tidak Jakobsland bicara ya. tidak bicara tentang perdebatan, tidak bicara tentang curcol. Hari ini kita akan bicara tentang tips dan trik mendapatkan hibah program penelitian kolaborasi Indonesia atau PPKI. PPKI ini kayaknya mirip dengan dulu ya pelajaran sejarah ya, panitia persiapan kemerdekaan. Semoga semangatnya adalah sama, yaitu ingin memerdekakan kita dengan ilmu pengetahuan dan memajukan Indonesia. Terima kasih atas kehadiran narasumber, Teh Safira, Teh Dian, dan siang hari ini insya Allah akan dipandu langsung oleh Pak Marinov, Manajer Riset dan Inovasi, Pak Mas Rizky Anggun, ya Pak Dr. Mas Rizky Anggun. Saya kira ini bagian dari kita semua untuk bisa mencari peluang mendapatkan hibah yang tentu akan mendongkrak banyak aspek ya di fakultas ataupun universitas kita, karena sifatnya akan memajukan output penelitian baik yang berbentuk artikel pada jurnal internasional tentu, kemudian hak paten dan lain-lain, dan tentu yang juga menjadi semangat dari kegiatan perolehan hibah ini adalah juga semangat kolaborasi. Kita semakin meyakini dan memaknai bahwa kolaborasi itu menjadi keniscayaan dan bahkan keharusan agar kita bisa saling maju bersama, saling mengisi dan kemudian maju bersama. Saya kira tips dan trik akan disampaikan oleh beliau berdua, karena beliau berdua inilah yang berpengalaman saat ini setidaknya untuk yang telah memperoleh hibah-hibah serupa. Terima kasih sekali lagi, semoga kita bisa mengikuti jejaknya. Pak Marinov, ini tolong dipantau nih dari yang hadir, ini dari baik secara pribadi ataupun secara kelembagaan bisa dipantau setelah pertemuan ini, kira-kira nanti proposalnya pada jadi nggak gitu ya? Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi sebagai follow up-nya tolong semoga tidak sekedar mendengar tapi kemudian juga sekaligus memanfaatkan bukan pelatihan, ajangnya atau wahananya untuk menguatkan adalah salah satunya kalau memang belum bisa tembus adalah hiu misalnya, hiu-hiu yang ada internal juga kalau mulai dirintis kolaborasinya, maka berikutnya juga saya kira nanti pada kesempatan pembukaan pengajuan hibah yang sifatnya nasional itu akan jadi track record ya, rekam jejak yang baik begitu aja sehingga tidak dari nol. Insya Allah dengan demikian maka peluang akan lebih besar dibanding kalau kita memulai dari nol kemudian maju di tingkat nasional. Salah satunya mungkin begitu. Baik, saya kira untuk tidak berpanjang lebar, saya serahkan kepada Pak Mas Rizky Anggun, dan saya mohon izin ya kepada semuanya, Pak. Gil, Prof. Uyung, siapa lagi tadi itu, Bu Laili dan kawan-kawan lah semuanya. Makasih ya. Terima kasih. Silakan Pak Marinov. Iya, terima kasih Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor dan sejawat Seunpad dan Setanah Air. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa berkumpul ya. Ini adalah pertemuan keris perdana di tahun 2021. Jadi mudah-mudahan karena ini adalah awal yang baik, mudah-mudahan nanti seterusnya juga baik. Nah, salah satu barangkali tanda-tanda insya Allah hal-hal yang baik akan datang adalah adanya peluang hibah PPK ini yang sudah mulai berjalan ya. Dari DRPM Unpad sendiri sudah menyebarkan informasinya dan deadline-nya itu kalau nggak salah tanggal 21 Januari untuk pre-proposal. Nah, untuk pertemuan kali ini sebenarnya kita lebih ingin mendengar bagaimana tips dan trik untuk mendapatkan hibah PPKI dari dua expert di FK4. Yang pertama adalah dari Dr. Sofiati Dian, kemudian disusul oleh Dr. Safira.
Yang satu mewakili Departemen Penelitian Klinis, yang satu penelitian di Basic Science. Untuk tahun sebelumnya penerima PPKI itu dari FKU 4 itu ada empat dosen ya, yang beliau berdua ini adalah yang berperan. Jadi kalau hibah PPKI itu ada yang berperan sebagai host, ada sebagai co-host ya, benar ya Bu Sofia Tidian ya. Jadi ada yang sebagai host dan sebagai co-host. Nah, kebetulan yang Dr. Dian dan juga Bu Safira ini berperan sebagai host. Nah, kita juga ada di FK4 ada dua dosen lagi yang berperan sebagai co-host, satu Pak Setiawan, Dr. Setiawan, satu lagi Bu Cinta dari THT. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan terlebih dahulu kepada Bu Sofia Tidian untuk sharing pengalamannya dan trik suka dukanya apa itu hibah PPKI. Dan setelah itu dilanjutkan barangkali sesinya oleh Bu Safira, baru setelah itu kita buka tanya jawab. Kalau bisa jangan lama-lama Bu, 20 menit saja cukup maksimal, supaya nanti interaksinya lebih biar kita perkuat di sesi tanya jawab. Mangga Bu, dipersilakan. Ya, sebetulnya 20 menit malah kelamaan ini Pak kelamaan Hamsi. Ya. 20 jam. Ya, izin screen share ya. Mangga. Udah kelihatan ya? Mangga, sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebelumnya mungkin mau sedikit mengkoreksi ya. Kami ini saya bukan expert, tapi hanya pernah saja, alhamdulillah, mendapatkan hibah dari program penelitian kolaborasi Indonesia. Dan yang kedua, mungkin di sini bukan mengajar atau itu, tapi lebih kepada sharing pengalaman yang kami lalui ketika mendapatkan hibah ini tahun 2019. Jadi program PPKI ini barangkali tahun ini merupakan tahun ketiga ya Pak Mangki, yang diadakan oleh universitas-universitas di Indonesia. Jadi tujuannya sebetulnya adalah untuk meningkatkan jumlah publikasi jurnal internasional yang terindeks Scopus. Jadi baik universitas kita maupun universitas yang ditunjuk, yaitu 13 universitas di Indonesia, itu memiliki jumlah sitasi dan publikasi yang lebih ditingkatkan dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Tujuannya sebetulnya itu. Maka itu nanti akan kita lihat bahwa ada persyaratan-persyaratan terkait dengan co-authorship gitu ya, kemudian sitasi dan lain sebagainya yang harus dilaksanakan oleh peneliti. Nah, di dalam skema ini itu memang kita mengutamakan atau kalau bisa gitu merupakan suatu penelitian yang interdisiplin gitu. Jadi makanya ini terdiri dari 13 universitas yang ditunjuk oleh Dikti, yaitu Unpad diantaranya. Di Bandung kita ada UPI dan ITB, kemudian tambahan yang terakhir itu adalah Universitas Brawijaya. Nah, selain di luar dari universitas-universitas ini memang belum bisa diakomodir. Jadi dari 13 universitas ini setiap dosen itu boleh mengajukan baik sebagai ketua peneliti maupun sebagai mitra. Nah, pertama-tama dari pengalaman saya dulu itu dari DRPMI itu akan melakukan sosialisasi, memang sosialisasi yang sifatnya general ke setiap departemen gitu. Biasanya kalau kami di bagian neurologi itu mendapatkan informasi dari KPS berupa WA gitu ya, WhatsApp yang mengabarkan bahwa skema PPKI ini sudah dibuka lagi, silahkan untuk mengajukan proposal seperti itu. Nah, di dalam tautan yang disebar itu kita lihat di sini HTTPS, DRPMI dan seterusnya. Itu akan kita lihat juga ada tenggat-tenggat waktu yang harus kita patuhi.
Nah, untuk tahap pertama yang harus kita lakukan adalah membuat suatu pra-proposal yang sifatnya akan dievaluasi oleh Unpad sendiri. Jadi nanti mungkin dari DRPMI akan memilih, kan jatah setiap universitas itu 4 kalau tidak salah, yang bisa diajukan ke nasional sebagai penerima hibah PPKI. Nah, kemudian waktu saya mengajukan itu memang waktunya sangat singkat. Jadi misalnya hari Senin pengumuman dibuka, kemudian kita mengajukan pra-proposal cukup 1 halaman saja. Itu dalam waktu 2 hari kita sudah mendapatkan kabar apakah kita harus membuat full proposal atau tidak. Dan di dalam 2 hari itu juga saya harus mencari kira-kira mitra siapa yang bisa diajak kerjasama dalam PPKI ini, karena anggota peneliti itu tidak boleh berasal dari Unpad lagi. Jadi harus dari 2 universitas yang berbeda. Waktu itu saya mitranya dari UGM, Prof. Rina, 1, dan dari Undip, ada Dr. Helmia. Nah, dan setiap mitra yang kita ajak itu juga harus ada persyaratan-persyaratannya. Nanti mungkin agak disampaikan sedikit di slide berikutnya. Nah, jika full proposal itu sudah diminta dan kita sudah membuat, maka nanti akan ada pengumuman susulan apakah kita terpilih atau tidak, dan akan ada sejenis evaluasi gabungan perguruan tinggi. Waktu itu kita melakukan presentasi di depan reviewer itu di Semarang. Nah, kemudian barulah dilakukan kegiatan penelitian, dan akhirnya harus menjalankan seluruh rangkaian termasuk evaluasi, monitoring, dan sebagainya. Nah, jadi kriterianya, tapi memang ini ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah ketua peneliti atau host, gitu ya, tadi seperti disebutkan oleh Dr. Rizky, itu memang harus setidaknya memiliki H-index 4, gitu, untuk ilmu eksakta, termasuk kedokteran, keperawatan, gitu ya, dan 3 untuk ilmu humaniora. Ini saya, kalau misalnya kita tidak tahu H-index kita, bisa diklik saja di www.scopus.com. Ini saya kasih contoh, Ibu Safira ini pembicara kedua kita itu H-indeksnya 9. Oleh sebab itu beliau bisa mendapatkan hibah PPKI ini. Itulah yang dipilih kelihatannya oleh reviewer. Kemudian peneliti utama juga harus memiliki roadmap. Gitu. Roadmap itu artinya dia memang sudah malang melintang di dunia penelitian, sudah jelas jejak recordnya, dan akan melakukan apa ke depan gitu. Ini saya contohkan. Waktu itu saya roadmap-nya karena memang saya meneliti sejak tahun 2011, itu saya ajukan roadmap seperti ini. Jadi tahun 2017 kita dapat dana dari tempat lain, sudah publish di GID misalnya, kemudian tahap kedua kita sudah melakukan penelitian tentang triptofan, sudah terbit juga di CID misal, kemudian stage 3-nya seperti apa, sudah terbit di mana, dengan skema apa, kemudian tahap keempat ini yang kita ajukan waktu itu dengan hibah PPKI. Judul yang waktu itu saya ajukan adalah Systematic Review dan Meta-analisis terkait dengan cerebral toxo. Nah, nanti mungkin kita akan lihat bahwa dana dari yang diberikan oleh hibah ini juga bukan dana yang ya boleh dibilang ya punten ya Dr. Rizky tidak terlalu besar gitu. Sehingga kita harus berpikir apa kira-kira yang masih visible kita kerjakan, menghasilkan publikasi tapi tidak menghabiskan dana yang banyak gitu. Kan kalau misalnya kita mau pilih uji klinis gitu ya, atau mau pilih interventional study itu mungkin agak mahal. Dokter Safira mungkin lebih pusing lagi nih Ibu Safira, karena kan basic science biasanya hubungannya sama regen-regen gitu ya, alat dan bahan dan sebagainya, itu pasti lebih pusing lagi. Nah, untungnya kalau di klinis kita kan bisa juga melakukan suatu systematic review meta-analisis yang sebetulnya secara evidence base dia ranking 1 di atasnya RCT gitu, di atas randomized control trial. Dan ini memang karena baru, jadi belum pernah barangkali
peneliti lain itu mengajukan hibah seperti ini, kita juga lumayan agak dicecar waktu evaluasi karena tidak terlihat bentuknya menggunakan bahan dan alat apa gitu. Kemudian kebanyakan reviewer waktu itu juga memang mungkin belum mengenal apa itu systematic review sehingga lumayan untuk defense-nya pada saat evaluasi gitu. Tapi mungkin kita kan istilahnya juga formal tapi juga bisa diajak ngobrol ya, alhamdulillahnya waktu itu dapatnya waktu di Semarang sehingga akhirnya bisa diterima gitu. Nah, dari sini kemudian untuk mitra. Nah, untuk mitra itu memang harus dipilih setidaknya 2 orang yang juga punya rekam jejak publikasi yang cukup gitu. Dan tentu saja mereka harus menandatangani surat kesediaan. Surat kesediaan sudah ditandatangani, tapi mungkin nanti kita ketemu lagi problem yang lain, misalnya mitra kita itu sibuk sekali, sehingga seringkali kita menghandle seluruhnya gitu, misalnya membuat laporan, logbook gitu ya, kemudian aktivitas penelitian gitu. Ya memang harus pinter-pinter mencari mitra gitu yang memang kita sudah kenal gitu ya, dan kita tahu bagaimana dedikasi dia terhadap penelitian yang mau kita kerjakan. Kemudian peneliti juga harus mewakili pusat riset tertentu atau fakultas, jadi tidak bisa mandiri di luar ini, dan harus berasal dari 13 perguruan tinggi yang tadi sudah disebutkan. Kemudian proposal risetnya tadi sudah saya singgung sedikit, ada pra-proposal, kemudian full proposal, dan kemudian nanti harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Total dana yang akan kita dapat itu 100 juta untuk peneliti utama, jadi untuk hostnya, seperti tadi disebut Dr. Rizky, dan dari mitra masing-masing adalah 50 juta. Nah, penggunaannya sendiri itu tidak boleh lintas universitas. Jadi kalau misalnya saya sebagai ketua dapat 100 juta, itu harus digunakan untuk aktivitas penelitian di Unpad sendiri. Tidak boleh misalnya 50 jutanya diminta oleh mitra saya yang di UGM untuk diadakan kegiatan penelitian di sana gitu. Jadi yang UGM sendiri 50 juta, dia penelitian juga di sana, dan yang Undip juga demikian 50 juta. Boleh dipergunakan untuk transportasi, mobilitas jika kita punya mahasiswa, dosen, dan khusus untuk saya, memang saya tidak menggunakan alat dan bahan, tetapi untuk systematic review itu kan kita harus mengakses jurnal-jurnal yang seringkali tidak open access gitu, sehingga dana ini juga banyak dipergunakan kalau kita tidak bisa crack gitu ya, kita harus beli gitu untuk bisa mengunduh jurnal tersebut. Dan kemudian ada komponen honor, tapi ini juga bukan buat peneliti, tapi untuk asisten peneliti atau pegawai sebanyak 20%. Nah, proses pelaksanaannya waktu itu saya kebetulan evaluasi pertama di Semarang. Setelah itu kita melaksanakan penelitian, setiap tahapan penelitian harus dibuat logbooknya, sama saja seperti hibah-hibah yang lain, dan harus nanti dilaporkan di dalam laporan evaluasi maupun laporan akhir. Kita setelah itu juga ada review internal, jadi di Unpad itu ada 2 kali, 1 kali oleh reviewer dari luar nasional dan 1 kali oleh reviewer dari Unpad sendiri. Kemudian selain itu kita juga harus membuat abstrak, extended abstrak dan poster, dan melakukan presentasi. Waktu itu dilakukan di UGM. Nah, kemudian pada saat seminar hasil yang terakhir, itu seluruh peneliti, jadi host, peneliti utama, kemudian mitra 2 orang, itu harus hadir dan harus sama-sama defense hasil penelitian kita. Tidak seperti review waktu Monef gitu ya. Nah, syarat dari kita bisa mendapatkan hibah ini, kita harus menjanjikan atau berjanji gitu, kita mendapatkan 1
paper Q2, artikel Q2. Nah, sayangnya ini waktu 2009 ini lebih kejam ini. Satu paper Q1, kemudian 2 paper yang di bawahnya boleh. Nah, kalau yang tahun ini kelihatannya agak sedikit baik ya, Dr. Rizky ya. 1 under review Q2, 2 submitted Q4 gitu. Dan laporan kegiatan, extended abstract, dan poster itu sama saja seperti waktu tahun 2009, itu harus juga. Dan jangan lupa di setiap artikel atau publikasi yang kita tulis, itu harus mencantumkan acknowledgement berupa sumber pendanaan atau sumber grant yang berasal dari PPKI. Kemudian begitu saja mungkin Dr. Rizky dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sofiati Dian. Jadi saya barusan mengecek ke peneliti aktif di FK4. Ya, tadi kalau saya lihat persyaratannya itu syaratnya harus H-index 4 ya, Dokter? Ya, H-indeksnya minimal H-index 4 ya. Di sini di FK4 sendiri itu ada 40 orang dosen aktif yang H-indeksnya itu di atas 4 atau lebih, 4 sama dengan atau lebih dari 4. Jadi bagi sejawat guru besar sekalian yang ingin berkolaborasi dengan kami, maka bisa berhubungan dengan kami dengan senang hati untuk bisa berkolaborasi. Kemudian sebagai informasi tambahan juga barangkali Dr. Sofiati Dian ini H-indeksnya 10. Tadi kan Bu Safira juga dikasih tahu H-indeksnya 9 ya. Kalau Bu Sofiati Dian ini H-indeksnya 10. Jadi memang benar-benar pembicara hari ini adalah memang yang high class researcher ya. Insyaallah. Baik, berikutnya dipersilakan kepada Bu Safira. Bentar, stop share. Oh ini. Stop share dulu ya. Terima kasih. Maaf kalau background saya ramai. Go green ya, go green ya. Sebentar. Kok hilang ya? Sebentar. iPhone. Maka sambil menunggu barangkali sesi tanya jawab akan dilakukan sesudah Bu Safira selesai menyampaikan pertanyaan. Silakan mengajukan secara langsung atau menuliskan di kolom chat. Ini kok di saya hilang ya, ininya nggak kelihatan yang PowerPoint-nya. Ya, sebagai informasi sambil menunggu Bu Safira terhubung kembali, saya sampaikan di sini bahwa batas akhir untuk pendaftaran hibah PPKI itu menurut jadwal adalah tanggal 21 Januari dalam bentuk pre-proposal. Bagi sejawat Unpad, bisa DRPM sudah memberikan linknya di laman DRPM, di website DRPM. Alhamdulillah sudah bisa bergabung kembali ya Bu Safira. Sudah muncul. Maka waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Marinov, Dr. Rizky, para prof sekalian, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya telah bergabung hari ini. Sama tadi disclaimer-nya dengan Dr. Dian ya, saya juga mau mengatakan bahwa ini bukan untuk memberi tips dan trik, tapi sharing pengalaman kami sebagai penerima hibah yang pertama kalinya begitu. Jadi dari tahun 2019 dengan yang sekarang, seperti tadi Dr. Dian juga sudah katakan, ada yang sedikit berbeda begitu. Ini hanya sedikit mereview karena tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Dr. Dian. Jadi saya lebih ke arah sharing pengalamannya saja nanti begitu. Tadinya juga dibayangkan kita akan muncul sebagai seperti penyiar radio aja Dr. Dian ya, ngobrol-ngobrol gitu, menerima pertanyaan dari audiens, bukan presentasi. Nah ini mengingat kembali universitas-universitas yang bisa kita jadikan mitra atau universitas-universitas yang bisa menjadi host dan mengundang kita sebagai mitra gitu. Jadi seperti tadi disampaikan Dr. Dian, untuk peneliti utama atau sebagai host nanti budgetnya adalah 100 juta, sedangkan untuk peneliti mitra adalah 50 juta.
kemudian memang sewaktu PPK ini dibuat dan panitia itu presentasi, jadi mereka baru menjelaskan bahwa memang khusus untuk PPK ini tujuannya adalah meningkatkan, gitu ya. Sebenarnya ingin meningkatkan bukan hanya indeks Scopus dari universitas tersebut, gitu, tetapi sebenarnya untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi. Jadi selain tadi tujuannya ini untuk supaya ada publikasi, tapi masing-masing yang diharapkan juga adalah saling mensitasi gitu antara universitas. Karena kan kalau self citation sendiri, self citation itu tidak dihitung. Nah, ini berkaca dari pengalaman waktu itu gitu ya, di 2019 Malaysia rankingnya naik karena mereka sesama peneliti dari antar universitasnya dalam Malaysia itu mereka saling mensitasi gitu. Sehingga ya itu tadi bukan hanya publikasi Q-nya tapi juga citasinya yang dihitung. Begitu. Kemudian dari sini yang saya rasakan sendiri memang manfaatnya adalah menambah wawasan gitu ya, baik dari segi keilmuan maupun dari segi sosial. Jadi kita mengenal universitas lain dan penelitinya, dan setelah itu kadang-kadang sewaktu mencari mitra mungkin saat itu tidak terbentuk, tapi ini bisa menjadi suatu modal untuk rencana di berikutnya begitu. Kalau kita lihat penelitian yang mensyaratkan multidisiplin adalah misalnya LPDP Rispro gitu. Jadi bisa jadi dari PPKI ini kita bisa meneruskan ke hibah lain yang lebih besar begitu. Kemudian fokusnya tadi seperti disampaikan meliputi sosial humaniora, kesehatan kedokteran, sains dan teknologi serta agro. Kemudian satu lagi mungkin yang bisa membantu bahwa bidang strategis yang dikembangkan harus sesuai dengan fokus gitu. Fokus universitasnya sendiri maupun unit kerjanya begitu, fakultas dan sebagainya, tetapi juga lebih diutamakan memiliki muatan lokal Indonesia. Kalau dari pengalaman saya waktu itu, saya dari mengambil yang bidangnya mungkin lebih dekat ke sains gitu ya, ilmu dasar, dan waktu itu kami mengajukan tentang propolis yang berasal dari lebah tanpa sengat yang indigenous berasal dari Indonesia misalnya seperti itu. Kemudian seperti tadi sudah juga dijelaskan oleh Dr. Dian, ini bentuk susunan tim gabungannya. Jadi ada peneliti utama. Ini contohnya sewaktu saya mengajukan di tahun 2019. Jadi Unpad sebagai host begitu. Ini adalah ada syarat peneliti utamanya, kemudian luarannya. Ini yang saya tampilkan sini adalah luaran yang diminta sekarang di 2021. Sewaktu kita di 2019, benar tadi Dr. Dian katakan dimintanya Q1. Kemudian mitra wajib 2 begitu, tapi boleh lebih dari 2 yaitu 3. Jadi secara gabungan budgetnya itu akan 250 juta. Jadi 100 dari peneliti utama, 50 dari mitra. Kalau mitranya 2 jadinya 200 totalnya. Cuma 200 total, Bu Safira. Oh ya, lebih kecil lagi ya. Oke. Jadi mitranya berkurang mungkin ya. Kalau waktu itu 2019 mitranya 2 yang wajib, 1 opsional. Saya nggak tahu kalau sekarang tadi ya, belum lihat begitu apakah dua-duanya wajib. Nah, kemudian kalau sekarang kalau kita lihat di website tadi PPKI, kalau saya lihatnya dari bawah DRPM tadi ya, kan masing-masing sama-sama publikasi gitu kesannya ya, publikasi, lalu publikasinya setiap publikasi itu mencantumkan nama peneliti utama dan peneliti mitra. Tapi dalam format komposisi yang berbeda. Jadi misalnya kalau saya peneliti utama dari Unpad, nanti first author atau corresponding dari Unpad, kemudian yang lain jadi co-authorship. Demikian pula sebaliknya begitu. Nah, tetapi sebenarnya waktu di 2019 itu sewaktu diterangkan, jadi niatnya karena tadi itu adalah untuk meningkatkan citasi juga. Jadi pada saat itu kami itu diminta sebenarnya
bahwa mitranya publikasi lebih dahulu gitu dibandingkan peneliti utamanya, nanti akan disitasi oleh peneliti utama juga seperti itu ya. Ya Dokter Dian ya. Jadi waktu itu kalau timetable-nya adalah misalnya kita mulai dari 1 tahun ya, mulai Februari misalnya begitu. Kemudian di pertengahan di Agustus September diharapkan yang menjadi mitra itu sudah publikasi duluan sehingga pada saat nanti November peneliti utamanya publikasi, yang 2 itu bisa disitasi. Jadi sekaligus menaikkan jumlah publikasi Scopus dan citasinya begitu. Kalau yang sekarang mungkin ini tidak dijelaskan, tapi waktu itu juga sebenarnya kalau dilihat di panduan PPKI-nya tidak disebutkan ya, cuma sewaktu sudah diterima dan diumumkan, bukan diterima, sewaktu kita sudah lolos dari universitas kemudian digabungkan dengan universitas lain untuk presentasi atau review awal begitu. Nah di situ dijelaskan. Jadi mungkin lebih baik kita bersiap-siap juga gitu. Siapa tahu tiba-tiba juga diminta hal yang sama. Nah, karena itulah kemudian juga kita harus dari sekarang mumpung ada waktunya agak lebih panjang dibandingkan waktu dulu kita 2019 ya yang lebih tiba-tiba gitu dapat pengumumannya. Nah, sekarang kita harus memilih mitranya juga dengan mempertimbangkan hal itu. Jadi kalau pengalaman saya dulu misalnya awalnya mitranya saya hanya 2, yaitu mitranya dari ITB dan dari IPB. Tetapi kemudian setelah presentasi atau review awal di Semarang, ternyata ada hal lain gitu di luar ini, yaitu misalnya universitasnya mungkin sudah mempunyai budget sekian gitu dan mereka sudah memilih misalnya berapa yang host, berapa yang bisa jadi anggota gitu. Nah, contohnya adalah kalau yang di IPB ini waktu itu mereka memutuskan hanya ada 1 host gitu, tidak ada dana lagi untuk yang lain. Jadi otomatis sewaktu dari mulai aplikasi proposal hingga review yang di Semarang, mitra saya jadi hilang 1 gitu ya. Begitu. Nah, tetapi ini mungkin yang perlu adalah bantuan juga dari DRPM. Waktu itu saya sangat dibantu oleh DRPM kita Unpad gitu ya, yang komunikasinya dengan DRPM universitas lain sangat baik. Jadi waktu itu misalnya begini, kalau di Unhas kebetulan mereka masih punya dana banyak untuk peneliti sebagai mitra begitu. Nah, saya sendiri waktu itu tidak punya kolaborator dari Unhas. Nah, oleh antar DRPM ini saya dibantu gitu. Kemudian DRPM di Unhasnya yang mengumumkan, kemudian memilihkan sesuai dengan topik penelitian saya begitu. Dan nanti kemudian saya memilih dalam arti yaitu berkomunikasi menjalin mana yang tadi akhirnya bisa bergabung. Dan alhamdulillah saya dapat ada Dr. Rina gitu dari FK Unhas. Nah, kemudian ini salah satu contoh sewaktu maaf ya agak balas dendam. Contoh sewaktu review pertama di Semarang. Jadi selain walaupun konten itu dilihat atau tadi ya kalau Dokter Dian bilang kan banyak dicecar begitu, dicecarnya lebih ke arah bukan bukan untuk apa gunanya untuk Indonesia, apakah akan menghasilkan paten dan sebagainya, bukan ke arah situ. Jadi lebih fokus ke arah apakah penelitian ini akan benar bisa dicapai, terutama misalnya sebelum Oktober, November, sehingga sudah pasti Oktober, November itu bisa submit gitu. Karena waktu itu kan dimintanya juga under review, malah agak lebih kejam dari DRPM kita dimintanya kalau bisa sudah publish juga ya Dokter Dian ya. Jadi mereka benar-benar menerapkan itu supaya artinya gini, supaya kita benar-benar ini dengan deadline-nya begitu. Nah, kemudian hal yang kedua adalah tadi H-index. H-indexnya adalah H-index Scopus, bukan H-index yang Google Scholar.
Kemudian yang juga dilihat adalah afiliasinya. Jadi kalau di sini kita lihat Dr. Dian afiliasinya sudah Universitas Padjadjaran. Mungkin kalau kita berniat untuk apply, mungkin kita perlu masuk ke site Scopusnya ini dan melihat afiliasi kita. Di 2019 waktu itu kalau saya kan dosen baru gitu ya, pegawai baru. Sebelumnya saya di industri gitu, bukan di akademia. Jadi waktu itu saya masih belum mengurus yang seperti ini Scopus. Nah, ternyata secara otomatis memang ada gitu ya di Scopusnya sendiri atas nama saya, tapi afiliasinya waktu itu saya masih di afiliasi yang lama. Jadi waktu itu saya masih di Swiss. Nah, itu dipermasalahkan waktu itu di sana, tempat dicecar bahwa kenapa afiliasinya bukan ini, dan dari situlah saya baru sadar bahwa oh ternyata ya kita harus mencari bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah afiliasi tersebut ke universitas kita. Nah, ini bagian sharingnya saja tadi dari yang sudah saya lalui gitu. Kalau saya boleh mengulang lagi waktunya, ini beberapa hal yang mungkin baik untuk dilakukan, atau ini beberapa hal yang ingin saya lakukan gitu kalau saya bisa mengulang. Jadi misalnya memilih proyek yang telah menjalin kolaborasi sebelumnya, minimal untuk mitra wajib yang pertama gitu. Jadi kalau kita biasanya mungkin punya beberapa topik dengan peta risetnya sendiri, atau kalau saya orangnya seperti itu begitu ya, karena waktu itu juga masih baru, jadi belum memilih satu atau gitu. Nah, itu pilih yang sudah memang ada mitra kolaborasinya begitu, karena mau nggak mau chemistry dan pace itu sudah sejalan gitu. Nah, kalau dengan yang baru kita kan masih harus berkenalan dan belum tentu topiknya juga erat gitu dengan topik kita. Kemudian pilih metodologi yang telah berjalan stabil sebelumnya, baik di tempat host maupun mitra. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Dian, dana itu tidak boleh lintas instansi ya. Jadi misalnya uangnya dari Unpad tidak boleh untuk bantu atau sebaliknya. Nah, instansi itu pun memang tadi itu mitranya harus mitra yang mereka siap juga sudah publikasi, bukan hanya mitra yang dipinjam alatnya begitu. Misalnya, jadi kalau saya waktu itu misalnya bagian yang mitra ITB, mereka yang membuat ekstrak gitu ya, misal menyiapkan ekstraknya dan sebagainya. Nah, itu memang mereka sudah menjalankan melakukan penelitian itu dan nanti bersiap untuk publikasi dari pembuatan ekstrak tersebut. Nah, ekstraknya kemudian diberikan kepada saya gitu, kemudian saya melakukan yang ujinya misalnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh hanya dipinjam mesinnya. Nah, kemudian ini yang juga cukup penting. Jadi waktu di Semarang diberi pengarahan begitu, karena tujuan utamanya adalah meningkatkan citasi dan ranking universitas dunia begitu. Jadi waktu itu ditekankan adalah yaitu tadi publikasi lebih dahulu untuk yang mitranya dan sehingga bisa disitasi. Jadi asal bisa disitasi gitulah istilahnya ya, yang ini utamanya. Tetapi di perjalanan pada saat ada review internal ataupun eksternal terutama ya, ada juga kalau saya gitu ya, saya basic science dan waktu itu kebetulan saya reviewernya minta dari kedua mitra ini, jadi 3 dengan saya sendiri, itu publikasi dan ininya harus inline satu topik begitu. Satu topiknya tuh cukup sempit. Jadi misalnya begini, tadinya saya topiknya tentang kegunaan propolis dan senyawa aktifnya gitu misalnya ya. Nah, senyawa aktif ini misalnya diuji dari aktivitas antimikrobialnya dan sebagainya, atau kemungkinan dia bisa sebagai antimikrobial pun apakah bisa diaplikasikan terhadap preservasi makanan, misalnya waktu itu misalnya buah stroberi atau apa gitu kan, tadi agro juga boleh masuk ya di situ. Nah, sayanya sendiri menguji itu untuk melihat aktivitasnya terhadap sebagai anti melanoma misalnya. Kemudian
mitra saya yang lain melihat aktivitasnya sebagai anti kanker payudara begitu. Nah, ini reviewernya minta itu masih terlalu luas begitu. Jadi inginnya semua. Jadi yang publikasi misalnya si publikasi yang sebagai food preservation itu tidak akan dianggap sebagai luaran gitu. Itu hanya tambahan misalnya. Nah, itu untuk menjaga yang seperti ini mungkin sekarang dirancang judul utama yang cukup luas gitu jika mitra kita mempunyai rekam jejak yang beragam, atau sebaliknya kalau memang mitra kita rekam jejaknya sama gitu, sekalian dirancang judulnya yang cukup spesifik, jadi nanti publikasinya sama. Semua arahnya gitu, saling mendukung. Nah, waktu itu kami mengartikan saling mendukung ya sama-sama menguji senyawa aktif dari bahan tersebut begitu. Nah, itu ya tergantung reviewer ya. Jadi ini hanya masukan saja. Kemudian, nah ini dia, karena PPKI ini tadi yaitu tujuannya bukan nanti untuk apa ya, ada paten dan sebagainya, itu semuanya dianggap hanya bonus gitu. Yang utamanya kan untuk publikasi dan citasi. Maka sebaiknya direncanakan pembuatan draft publikasi dan jurnal targetnya itu sejak awal gitu. Kalau bisa sejak saat pembuatan proposal, jadi sudah terbayang akan kemana. Kalau saya di basic science kadang-kadang itu kan terakhir ya, di awalnya sebenarnya waktu itu malum kalian juga baru pertama dan pemula juga, jadi masih ingin mencoba membuat ini yang sudah ada. Memang sudah ada roadmap-nya, tapi misalnya metodologinya baru nih kita mau mengembangkan sekalian. Nah, itu ternyata cukup membuat repot pada saat kita harus mengejar target atau luaran yang diminta oleh PPKI ini. Dengan catatan yaitu tadi kan budgetnya juga tidak besar gitu. Jadi sebenarnya mungkin lebih diutamakan draft publikasi dulu. Mungkin kalau bisa gitu ya. Kalau sudah bisa masuk review, nah nanti mungkin dananya dipakai untuk memenuhi permintaan reviewer gitu misalnya, bisa juga seperti itu. Kemudian, nah ini sama dengan tadi Dr. Dian, karena proses seleksi pertama dan review eksternal itu memang hanya gitu ya dihadapi oleh peneliti utama, tetapi di monef terakhir dan pada saat proses di tengahnya itu peneliti utama harus juga mengumpulkan atau melaporkan hasil penelitian dua mitranya sebelumnya. Waktu itu sih sebenarnya malah harusnya karena mitranya tuh publikasi duluan ya. Jadi ini cukup berat gitu untuk sebagai jadi peneliti utama, sehingga dari awal harus direncanakan jadwal bersama, terutama tadi itu untuk monef terakhirnya yang wajib semuanya hadir. Mungkin kalau sekarang bisa lewat Zoom begitu. Kalau misalnya nanti sudah lewat waktu PSBB dan sebagainya, mungkin satu hal yang harus dipertimbangkan bahwa semuanya harus bisa hadir dan termasuk mempengaruhi penilaian begitu. Sementara ini sih baru itu saja yang oleh saya teringat paling paling kencang gitu ya dari pengalaman PPKI ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Safira, pemaparannya sangat baik sekali, lessonnya banyak sekali, dan mudah-mudahan penelitiannya sukses ya Bu Safira ya ke depannya. Amin, terima kasih. Hutang-hutangnya lunas maksudnya. Hutang-hutang lunas. Tapi kan tujuannya kan sebenarnya tujuan utamanya kan ada kolaborasi ya, dan bisa saling mengenal, saling citasi antara satu universitas dengan universitas lain. Saya pikir itu kalau tujuannya itu sudah tercapai barangkali Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Iya, oke. Baik, terima kasih. Maka kalau ada pertanyaan atau komentar dipersilakan. Pak Rizky, boleh saya? Maaf, saya terlambat. Tidak apa-apa, Bu. Ya. Bu. Silakan, Bu. Bu Safira mau tanya, Bu. Maaf, ini saya tadi terlambat karena. Iya, Bu Emma ya. Iya. Bu, boleh tanya. Tadi apakah ketua kan harus yang H-Indek 4 ya? Mungkin tadi maaf saya ingin diulang lagi. Harus H-Indek 4. Sementara misalnya saya secara pribadi misalnya belum mencapai itu. Tadi seperti apa Bu ya ininya, triknya begitu Bu, supaya nanti
kita juga bisa ikut berkolaborasi gitu. Karena kebetulan saya dari FPIK Unpad, Bu, tadi bahan kajiannya kayaknya biomaterial itu menarik seperti Ibu. Jadi kayak komponen bioaktif ya Bu ya dari propolis. Nah kalau saya juga tertarik dengan komponen bioaktif dari biota laut gitu. Jadi dan itu yang sudah kolaborasi dengan FPIK Unpad, terus sama dengan riset saya sekarang di gelatin dan chitosan yang dengan UNS. UNS juga ternyata bagian dari 12 universitas yang itu ya Bu ya. Nah itu sementara saya sendiri pribadi belum H-index itu gitu, belum sampai 4 gitu Bu. Itu bagaimana ya? Tinggal nanti mungkin ada yang dari IPB yang sama-sama tentang gelatin juga gitu Ibu. Mohon pencerahannya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Emma pertanyaannya. Jadi kalau kitanya sendiri belum bisa menjadi peneliti utama karena tadi H-index itu, untuk peneliti sebagai peneliti mitra kita tidak disyaratkan H-index itu, tapi yang disyaratkannya adalah tadi rasanya saya ada ya di slide saya, Iya. tapi ada Maaf rekam telat tadi. jejaknya gitu. Jadi Oh iya asal iya. pernah punya publikasinya untuk yang bidang atau topik yang diajukan gitu. Nah, kita bisa sebagai mitra. Hal yang kedua adalah sebenarnya ya tergantung Unpad atau mungkin harus ditanyakan kepada DRPM ya. Seberapa banyak sih sebenarnya Unpad atau DRPM itu punya budget untuk PPKI ini gitu. Kalau peneliti utamanya kan memang 4 ya gitu. Nah, tapi yang kita tidak tahu kan adalah sebagai peneliti mitra Unpad punya berapa banyak uangnya. Nah, itu ya tapi kita nggak apa-apa ya usaha saja kan tadi juga dari FK pun sebagai peneliti tapi mitra ya ada 2 begitu ternyata. Nah kan lumayan jadi ya, mungkin harus dipastikan kalau misalnya tadi kolaborasinya dengan UNS atau IPB dari yang kedua institusi itu ada nggak yang memenuhi syarat untuk H-index ya mungkin mereka yang jadi yang utama begitu nanti mereka memasukkan proposal. Jadi kan proposalnya kita digabung ya waktu pertama mini apa tadi? Tadi dokter yang bilang mini itu singkat sekali hanya boleh beberapa ratus kata pokoknya singkat deh nanti proposal betul. Nah, nanti setelah itu proposal yang lengkap gitu dengan surat kesediaan mitra. Nah, itu sekalian mencantumkan proposal mitra. Jadi kita mungkin memberikan proposal kita sebagai calon mitra gitu kepada tadi misalnya UNS atau IPB-nya. Dipilih mana yang H-index-nya lebih dari 4 gitu. Terima kasih Dan Bu juga Dokter. siapa tahu mereka Ya, tahu dari universitasnya gitu misalnya apakah siapa tahu ada yang kenal dengan DRPM atau dekat atau tahu mana yang kira-kira punya budget lebih besar gitu. Jadi kemungkinan chance untuk lolos dari universitasnya sendiri jadi lebih besar gitu. Oh ya. Terus satu lagi Bu Safira, kalau mengenai topiknya apakah ada harus ada ininya Bu TLR-nya? Harus riset dasar kah, pengembangan atau kehilirisasi Bu? Apa itu bebas Bu? Kalau yang saya lihat dari di sini ya, jadi waktu review tidak ditanya ke arah hilirisasi atau produknya, gitu, bukan kontennya, tapi lebih ke arah kesiapan ini sudah sampai mana untuk publikasi. Jadi kalau misalnya masih di awal sekali belum punya data dan sebagainya, nah itu benar-benar dicecar gitu ya oleh mereka untuk memastikan benar nggak nih bisa dapat. Tapi kalau misalnya kita bilang, misalnya kita memang sudah punya beberapa data yang setengahnya misalnya bisa anggap aja misalnya tadi Q3 lah gitu ya. Nanti kalau ditambahkan dengan sedikit data ini siap untuk Q2 gitu. Tapi kan kita nggak dari nol sama sekali. Nah itu mungkin sesuatu yang dibutuhkan pada saat nanti menulis proposalnya atau pada saat di review misalnya. Makasih Bu Safira. Di review awal. Oh iya, di review awal ya. Iya. Makasih Bu. Mungkin sih dari Unpadnya sendiri juga sudah perlu ya karena Unpadnya kan hanya akan memunculkan 4. Tapi ini peneliti utama ya. Kalau sebagai anggota mungkin kita agak lebih santai. Maksudnya lebih santai mungkin ini sesuatu yang baik untuk disampaikan ke peneliti utamanya kita nanti. Gitu. Baik. Bu Sofiati Dian ada komentar? Iya, seperti tadi disebutkan Bu Safira, mungkin ada baiknya juga kita itu memang secara
japri gitu ya, punya teman-teman di universitas lain dulu gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah terjalin komunikasi itu, kita bisa berunding kira-kira siapa yang mau maju jadi host gitu, dan siapa yang nanti paling memenuhi syarat untuk jadi host gitu. Kebetulan waktu itu ya saya laki aja gitu ya, beruntung dua mitra saya itu sama-sama juga di atas 4. Tapi kalaupun tidak, barangkali dari sekarang mulai menjalin seperti apa namanya networking gitu ya, dengan sesama dosen juga di universitas lain, barangkali punya minat yang sama, punya apa namanya target penelitian yang sewarna gitu, sehingga kita bisa bergabung dan apa namanya mengajukan bersama-sama untuk PPKI ini. Gitu barangkali Bu Emma. Ya, terima kasih Bu Dr. Sofi. Terima kasih Dr. Safiati. Enggak, apakah ada pertanyaan, tanggapan, komentar? Dipersilakan. Mungkin Pak Rizky, Baik. saya ingin bertanya. Ya, boleh. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Dr. Salam. Safiati dan Ibu Safira. Saya Anindya yang tadi di chat. Terima kasih sudah nanti mau mengirimkan berkasnya kepada saya. Jadi mungkin berbeda ceritanya dengan Bu Emma ya Bu. Jadi saya itu sebenarnya H-index juga tidak memenuhi. H-index saya masih 2 karena saya juga baru lulus S3 baru akhir tahun kemarin. Ceritanya saya dilamar oleh dosen saya di perguruan tinggi induk gitu, karena kami kebetulan disertasi saya sejalan dengan penelitian beliau gitu, dan ingin dilanjutkan untuk PPKI ini. Jadi kemungkinan saya tidak akan jadi host gitu, mungkin akan jadi mitra. Jadi alhamdulillah host ada, mitra dua buah mitra sudah berkumpul, salah satunya adalah saya gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai publikasi. Sebenarnya kami sudah juga saat ini sedang mempersiapkan publikasi ke arah apa namanya sudah mempersiapkan paper dengan tema yang serupa dengan yang akan kami ajukan untuk PPKI. Hanya saja publikasi tersebut dikerjakan oleh mahasiswa bimbingan dari profesor saya tersebut gitu. Jadi mau tidak mau nanti nama pertama itu adalah beliau yang sedang tugas akhir, sedang tesis seperti itu, sedang tesis. Apakah diperbolehkan Bu? Tapi semua nama peneliti ikut ada di dalamnya itu untuk publikasi awal gitu. Apakah itu bisa diajukan juga sebagai apa namanya output atau luaran? Jika ternyata terbitnya nanti adalah di antara bulan atau waktu-waktu yang disyaratkan, atau kami memang harus mulai lagi dari awal seperti itu. Apakah paham dengan pertanyaan saya? Apakah harus mitra dan host itu menjadi pertanyaannya paham, jawabannya Tapi jawabnya iya. Biasanya kalau penelitian gitu kan apa namanya suka disub-subkan gitu kan sebagai apa namanya project atau tesis atau disertasi mahasiswa seperti itu. Iya. Dari para dosen seperti itu. Ya, Ibu Safira saya duluan sedikit ya. ya mangga. Saya nggak tahu persyaratan dari DEPMI-nya masing-masing itu seperti apa. Cuman memang kan kalau kita mau jujur ya, yang namanya penulis pertama itu yang bekerja paling keras gitu. Biasanya dia drafting, menulis, rebuttal dan sebagainya gitu. Jadi yang di belakang-belakang itu biasanya ya ada kontribusi, tapi mungkin ya ini mah jujur-jujuran aja ya gitu, kita sama-sama tahu gitu namanya publikasi itu pasti first author itu biasanya paling ini. Nah saya sendiri nggak tahu dari Dikti sendiri ada aturan main seperti itu atau tidak. Yang jelas tertulis di dalam peraturan yang disebarkan itu adalah 3 orang ketua peneliti dan 2 mitra itu harus sama-sama menjadi author. Jadi apa namanya output dari host itu si hostnya jadi author, kemudian co-authornya 2 peneliti gitu. Kemudian di tempat yang lain di mitra juga seperti itu, tapi dengan tingkat Q yang berbeda gitu ininya apa levelnya. Nah, apakah kemudian tiba-tiba ada first author yang bukan anggota peneliti? Itu mungkin Pak Rizky yang bisa jawab nih. Saya juga nggak tahu ini apa boleh apa enggak ya. Karena kan logikanya kalau misalnya PPKI ini ada proposal untuk penelitian, penelitiannya baru akan dilakukan gitu ya
itu datanya dari penelitian yang didanai oleh PPKI ini gitu. Nah ini mungkin Pak Rizky nih yang bisa jawabnya. Saya nggak tahu nih, terus terang aja. Boleh Iya, tambah sedikit, Dok? mangga Bu Safira. Kalau yang dari saya justru memang itu tergantung dari RPM-nya. Sewaktu itu sih seingat saya kita sendiri ya dari 4 dikatakan kok first author atau corresponding begitu. Nah, jadi kalau yang dari penelitian saya dimajukan sayanya corresponding, first authornya yang dari mitra waktu itu karena ini bukan penelitian, bukan ini ya, bukan S3 atau mahasiswa, tapi memang dosen lain yang dosen lain di Universitas Mitra, tapi dia bukan yang terdaftar sebagai mitranya. Cuma kan di tengah perjalanan kita menambahkan itu kan harus Q1 ya waktu itu ya. Jadi waktu Q1 dari hasil yang kita akan sangat kurang gitu dalam waktu yang sekian. Jadi kita kolaborasi menggabungkan hasil kita dengan yang lain. Jadi itu lebih lengkap begitu. Nah, saya sebagai corresponding jadi yang mengurus juga tadi itu ya, cari jurnalnya, revisinya gitu. Nah, apa namanya? Sewaktu presentasi di sana di Jogja sih boleh ya oleh reviewer yang nggak dipermasalahkan. Karena yang lebih dipermasalahkan sebenarnya gini, waktu itu masih under review nih kira-kira akan di reject atau enggak ya gitu, lebih dipermasalahkan ke arah situnya begitu. Jadi kalau tapi kan saya juga bukan panitia atau reviewer ya gitu. Ini pengalaman aja waktu yang 2019. Karena memang masih requirement-nya juga Q1 dan kita semua juga waktu itu mengatakan wah berat gitu Q1-nya. Waktu itu under review ya itu lebih discrutinize ke situ, tapi saya sebagai corresponding gitu karena datanya tentu lebih banyak yang dari first author, tapi datanya kita tuh digabung lah gitu ya istilahnya juga. Jadi kalau bukan yang mahasiswa apa namanya ya tesis seperti itu, saya nggak tahu kalau seperti itu sih gitu. Nah, tapi harusnya bisa yang waktu itu ya, maksudnya yang sekarang saya nggak berani bilang. Sekarang bisa, harus ditanyakan kepada Pak Dr. Rizky kali ya, Pak Marinov. Ya, terima kasih Bu Safira. Saya nggak usah harus jawab juga. Jadi kalau pendapat saya sih sesuai saja dengan ketentuan yang sudah ada di persyaratannya ya. Salah satunya adalah tadi ya bahwa penelitian ini bukan penelitian yang sudah berjalan, artinya sudah ada kolaborasi sebelumnya. Diutamakan yang sudah ada kolaborasi sebelumnya. Dan penelitian itu sudah berjalan sebelumnya. Artinya kalau saya sih menyikapi bahwa ya memang harus jalan, sudah berlanjut penelitiannya gitu ya. Tapi masalah teknis ini penelitian tesis atau apa, saya pikir tiap-tiap peneliti maupun tiap DRPM punya kebijakan masing-masing ya. Tapi ya hal-hal poin-poin pentingnya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sofia Tidian sebenarnya. Ya, itu saja Bu Anindya, ada komentar? Terima kasih banyak, sudah cukup. Ya, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan, tanggapan, masukan dari Profesor dan sejawat sekalian? Baik, mungkin ada permintaan ini, beberapa permintaan dari Bu Anindya juga dari Bu Emma untuk bisa sharing materi kuliahnya materi hari ini begitu. Kalau boleh berkenan nanti bisa dikirimkan ke Pak Beben, nanti biar kami upload sekalian di link webinar FK4 melalui channel YouTube. Ya, alhamdulillah kegiatan keris ini sudah berjalan hampir setahun lebih ya, setahun lebih. Dan sudah punya kanal YouTube sendiri webinar FK4 judulnya. Jadi silakan kalau bagi Prof dan sejawat sekalian yang ingin searching ada materi apa ya yang sudah ditampilkan, maka bisa sambil beraktivitas atau sambil menunggu waktu bisa searching ke website ke channel YouTube FK4 yaitu di webinar FK4. Dan nanti barangkali selanjutnya Bu Sofia Tidian dan Bu Safira punten bisa mengetikkan email masing-masing. Barangkali ada dari sejawat di sini, sejawat Unpad maupun sejawat tanah air yang ingin berkonsultasi terkait dengan
apa tips dan apa diskusi lebih lanjut dan sebagainya, termasuk bagaimana cara menghadapi mitra barangkali ya, atau bagaimana cara apa sih yang host harapkan dari mitra. Jadi bisa ditulis Bagaimana aja. cara merayu mitra? Bagaimana cara merayu mitra? Bagaimana cara merayu DRPM nih Bu Emma nih jagoan ini. Sebenarnya ini juga mitra sih gampang dirayu, cuman itu apa konsistensi dalam bekerjanya kadang-kadang tantangan sendiri. Bekerja, ya. Karena kita berjauhan ya, betul-betul beda kota. Baik. Jadi sejawat sekalian, bila ingin berkoresponden lebih lanjut dengan Dr. Sofiati Dian maupun dengan Dr. Safira, bisa kontak ke sofiatidian@gmail.com. Sekali lagi sofiatidian@gmail.com, digabung semua ya. Sofiati biasa sofiatidian@gmail.com. Kalau Bu Safira bisa kontak ke safira@unpad.ac.id. Safiranya pakai V bukan pakai F ya. Safira@unpad.ac.id. Atau Bu Sofiati Dian juga bisa dikontak ke sofiati.dian2016. Sofiati.dian2016@unpad.ac.id. Maka barangkali ada komentar, tanggapan, saran dari Prof. Ramdan, Prof. Uyung, barangkali ada yang komentar, saran, silakan Prof. Suara saya kedengaran? Suara saya? Kedengaran Prof. Ya, apresiat untuk kedua pembicara. Saya kira penting sekali ya untuk kolaborasi dengan yang lain. Tapi ya memang teknis saya dorong yang muda-muda ya. Tapi ya saya apresiat pada kedua pembicara dan juga penyelenggara. Tapi saya dorong yang muda-muda sebanyak mungkin searching, lalu di tempat lain ada apa, kita udah apa, dengan menghentikan rambu-rambu itu. Saya kira kita bisalah ikutan. Mungkin dari saya itu ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ramdan. Terima kasih Prof. Uyung sudah on cam. Prof. Uyung ada komentar Prof. Uyung? Punten dipersilakan. Suaranya Prof belum Prof? Masih mute Prof? Sekarang sudah kedengaran tapi agak jauh ya Prof suaranya. Di Safira kali mute ya. Oke, terima kasih sekali dan saya sangat belajar dari forum ini dan pertama kali saya mengikuti terus terang alhamdulillah ngaduakeun makali ya kapayun sing dianu dengan segera enggal teh menawi penerus Unpad itu sadayana insyaallah amin. Janten nyana kasayan kangge urang sadayana amin. Jadi ulah bosen upami diganggu ku anu tos karolot anu namanya teh limpeur kitunya ya indeks telekomo namanya teh itu hakikat Safira itu hakikat memang dan itulah artinya pembelajaran yang berkelanjutan. Insya Allah setiap orang ada masanya dan setiap orang ada kontribusinya. Terima kasih sekali dan saya belajar banyak tadi dari diskusi tadi dan juga barangkali saya akan menyampaikan kepada tim. Sebetulnya saya sudah ada sedikit komunikasi dengan hadir di sini kok nggak salah Mas Karim, Dr. Soim dan juga tadi dari FKM UNER. Nah, tapi kendala tetap tadi yang di awal tadi nggak bisa ditawar ya, Dr. Safira dan juga Dr. Sofiati tentang H-index nggak bisa ya. Itu berapa? DRPM 4-nya mungkin. Dari DRPM-nya. Aduh karolot cara udah H-index jadi masalah. Nah itu pembelajaran buat kita. Itu menjadi permasalahan. Artinya yang muda pun kalau maju sampai dia 10 saya dengar ya. Oke, tapi ingat juga yang tua-tua yang perlu yang jalannya masih harus dituntun mereka karena sudah tuanya dia. Nah, dituntunlah dia dalam hal ini barangkali. Itu Kang Rizky itu salah satu tugasnya untuk Anda tentunya. Baik, itu harapan saja dan terima kasih. Mohon maaf atas surprise bagi saya bisa bertemu dengan generasi muda semuanya dan alhamdulillah ternyata sudah pesatnya kita berkembang dan mudah-mudahan ini menjadi tidak lupa pada yang tuanya tetap dia menyiapkan barangkali agar tetap masih bisa diajak lah dibawa atau segala sesuatu dengan segala keterbatasannya namun percayalah mereka pengalaman penelitian segala macamnya barangkali pada masanya mungkin ya itu mereka tidak
tidak memalukan untuk ditampilkan tentunya. Tapi karena suatu hal seperti saya pribadi barangkali ya, sehingga akhirnya menjadi tercecer seperti ini. Saya berapa kali mendapat hibah yang dari Kang Tri dulu katanya ALG ya, ALG. Tapi kan nggak boleh sebagai pertama. Oke, jadi sebagai berikutnya sih akhirnya pada saat H-index loh. Nah, uluhan si Uyung H index. Oke, Rizky, aduh, mantar isin ya. Tapi dah ide ini mah ayah, toksien, ide mah ayah, seueur malih. Wah, iya tanggung jawab buat yang muda nih. Inilah dosa Anda bila Anda tidak, kalau Anda bisa maju sendiri, terus terang. Kalau saya prinsip satu hal, itu diajarkan oleh kakak saya almarhum Profesor Tandir dulu. Murid harus lebih maju daripada gurunya. Siap, murid-murid saya sudah lebih maju dari saya. Amin, amin. Iya, amin. Dan berdosa kamu yang bila kamu biarkan senior kamu menjadi hanya sekedar menyaksikan. Bersyukur iya betul. Tapi kalau misalnya bila mereka masih ada potensi dan tidak diajak salah satu menjadi salah satu dosa-dosa dari generasi kita, maksud saya masih muda waktu itu. Sekarang juga padahal mah ayo kuat kene Rizky ayo berkamana insyaallah teh jantan ieu teh bakatku naon namanya gumbira manehnya nih kelajengan ieu dan institusi dulu masalah di PA yang rumah saya pertama bukan di FKG itu sehingga secara emosi saya sangat ini sekali. Saya ingat dulu PA bisa menjadi etalase di FK pada masa-masa itu dulu ya. Sehingga banyak tamu itu diinikan di banyak kegiatan yang interdepartemental Rizky. Interdepartemen kita bisa menggaungkan artinya kerjasama yang sangat luar biasa. Itu di bawah dulu almarhum Profesor Tandir Al-Fatihah. Dan ya banyak hari ini banyak pembelajaran dari saya. Terima kasih dan saya hanya bisa mendoakan insya Allah semua Anda semua di sini ke depannya akan menjadi sesuatu yang satu saya ingat dari Prof. Tandir selalu Yung katanya suasa atau suasa Kuningan kan Kuningan itu gimana cara kamu menggerakkannya kumat anjingnya gitu kan biar orang melihat dia menjadi seperti emas gitu. Jadi nggak ada sia-sia gimana kita menyajikan sehingga akhirnya itu bisa berharga. Dan ukurannya gitu kan Kak Rizky ya. Terima kasih atas misi saya titipkan Allah bawalah pada yang tua-tua ini untuk agar bisa menjadi indexnya olah ndog asin. Baik itu aja bicara. Terima kasih. Terima kasih. Kang Ramdan hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Uyung. Terima kasih atas doa-doa baiknya dan juga barangkali informasi-informasi tersebut bisa kita misalnya kita akan sampaikan juga ke pihak berwajib alias DRPM di sini ya ada masukan seperti ini. Baik, barangkali sebagai penutup dari masing-masing ada closing dulu dari Bu Safira dan Bu Sofiati Dian, mangga apa dulu? Closing mah Bu Safira dulu lah. Semangat, coba-coba saja tidak apa-apa, walaupun misalnya tadi ada masalah H-index, jangan khawatir karena kita masih bisa sebagai mitra gitu. Jadi bukan berarti kita sama sekali nggak bisa ikut PPKI ini, hanya yaitu tadi kita cari-cari mitranya, banyak ngobrol, kemudian ya itu tadi strategi. Jangan lupa karena sebagai mitra hanya 50 juta, setengahnya untuk publikasi kan ya. Jadi carilah topik yang memang strategis. Terima kasih dan ya rajin-rajin merayu. Merayu dengan jurnal. Terima kasih Bu Safira, mangga dari Bu Sufiati. Iya, ya sama semangat semuanya. Tapi memang mungkin kalau sebagai strategi saja, ya tadi caranya kita underground dulu, mencari mitra-mitra sebelum mengajukan. Nanti kalau misalnya sudah ketemu yang sesuai dengan persyaratan, nah baru maju gitu. Soalnya takutnya nanti kalau kata Bu Safira kita belum kalau H-index belum 4 terus melamar sebagai host, nanti belum apa-apa ditolak sama Pak Rizky di DRPMI 4 gitu. Soalnya UNPAD kan cuma 4 jatahnya untuk dimajukan ke nasional. Jadi underground dulu, mencari mitra, nanti berstrategi mengajukan kita sebagai mitra gitu. Tandem dulu ya Bu Dokter ya.
Tandem dulu, ibaratnya tandem. Tandem dulu. Ya. Ini Bu Emma juga saya kemarin sempat diskusi sama Bu Emma ya, penelitiannya main tentang cancer ya, di cancer ya. Ya. Dulu waktu sekolah. Tentang Waktu sekolah sitosan. Ya, sitosan sama cincau hijau. Cincau hijau. Maka jadi sesuai dengan semangat dari Hibah PPKI adalah kolaborasi. Mari kita sama-sama saling bergandeng tangan, tidak peduli dari institusi manapun. Tidak, dalam hal ini kita memiliki sama-sama satu tujuan, yaitu memajukan penelitian khususnya di Indonesia. Baik, hatur nuhun kepada Prof. Ramdan, Dr. Sofiati Dian, kemudian Dr. Safira, serta tadi Pak Wadek juga sudah membuka acara ini. Masukan yang luar biasa juga diberikan oleh Prof. Ramdan dengan Prof. Uyung, dan tanya jawab juga sudah dilakukan dengan baik. Terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Insya Allah akan diupload rekaman hari ini di channel YouTube webinar FK Unpad, dan di sana juga akan ada materi kuliah atau materi presentasi yang diberikan oleh Dr. Safira dan juga oleh Dr. Sofiati. Akhirul kalam, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Prof. Ramdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Dr. Dian, Dr. Safira. Sami-sami sedaya. Doakan ya, mudah-mudahan kami bisa tandem dulu. Ya, tandem dulu Sukses ya. ya Bu, jangan ini Amin. Dadah. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh email ya, Ibu. Boleh email. Oh ya. Silakan email. sangat boleh. Terima kasih banyak. Ya. Hatur nuhun.